كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman secara ringkas, ada informasi yang menarik sekali bahwa ternyata di antara ulama Indonesia sudah ada beberapa yang menulis kitab tafsir. Salah satunya yang sudah saya miliki adalah kitab tafsir Mirah Labid karya Syekh Nawawi Banten rahimahullahu taala. Demikian juga ada ulama Madura yang masih hidup sekarang, bernama ini Syekh Kiai Haji Thaifur Ali Wafa Al-Maduri hafizatullah taala. Beliau penulis kitab Al-Misanul Lasif. Ini syarah dari matan syarif karya Syekhana Khalil Bangkalan yang saya beli waktu itu dari Madura, 150.000 harganya. Kemudian beliau ternyata mempunyai kitab tafsir yang lain, mempunyai banyak karya yang lain. Salah satunya adalah karya tafsir beliau, judulnya adalah Firdausu An-Naim. Ini terdiri dari 6 jilid. Saya belum pernah melihat kitab ini, dan mudah-mudahan ya Allah memudahkan untuk kita bisa membaca dan mengambil berkah dari kitab beliau ini. Alhamdulillah, beliau seorang ulama yang masih hidup, maka insya Allah kita bisa mengambil faedah ilmu dari beliau juga, baik dari karya-karya beliau maupun juga dari kajian-kajian yang beliau yang mungkin disiarkan secara live streaming sebagaimana biasanya para kiai pada masa sekarang. Ini sebagai informasi saja. Kemudian kita lanjutkan sekarang halaman 464, yaitu surah Az-Zumar ayat 48 sampai ayat 56 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قد قالها الذين من قبلهم فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتاي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin.
Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 48 yastahzi'un, seperti biasa hamzahnya bisa dihapus menjadi yastahzun, qiraah Abu Ja'far atau yang lain. Kemudian pada ayat yang ke-53 ya ibadiyah, ini ya-nya boleh disukun menjadi ya ibadilladzina asrafu. Kemudian la taqnatu, nunnya boleh dikasrah menjadi la taqnitu. Kemudian innahu huwa, hak ketemu hak boleh idgham menjadi innah huwal ghafurur rahim seperti biasanya. Kemudian pada ayat yang ke-55 ba ketemu ba, al-adzab baghtah, boleh idgham menjadi al-adzab baghtah. Kemudian yang terakhir pada ayat 56 ya hasrata, ini kalau berhenti maka sebagian ulama qiraah menutupnya dengan ha, yaitu qiraah Imam Ruwais. Dia membaca ya hasratah kalau berhenti. Tapi kalau lanjut tidak muncul haknya. Kemudian sebagian ulama lagi membaca dengan tambahan ya, yaitu qiraah Imam Ibnu Jammas dan Ibnu Wardan. Ketika disambung maka bacaannya menjadi ya hasrata ya ala, ada tambahan ya-nya. Nah, maka di sini tertulis kecil ya, kecil ya. Nah, ini adalah qiraah sebagian para ulama ahli qiraat. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Az-Zumar. Yang surah Az-Zumar ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu anha. Allah mengatakan pada ayat 48 wabada, dan tampak lahum kepada mereka sayyiatu, keburukan-keburukan ma kasabu, apa yang mereka lakukan, yaitu dosa-dosa mereka di dunia. Wa haqa bihim, dan meliputi terhadap mereka ma, apa-apa yang kan adalah mereka dulu, yaitu di dunia, bihi terhadapnya yastahzi'un, memperolok-olok. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud ayat ini adalah bahwa di akhirat kelak orang-orang kafir yang mendurhakai dakwah yang disampaikan oleh para nabi, maka mereka baru tahu dan baru tampak kepada mereka siksaan-siksaan dan akibat-akibat buruk dari tingkah-tingkah mereka selama di dunia. Apa akibatnya kekafiran? Disiksa dalam neraka. Apa akibatnya kesyirikan? Disiksa dalam neraka. Apa akibatnya melakukan maksiat-maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, semua itu akan tampak kepada mereka siksaan masing-masing. Maka siksaan dalam neraka itu berbeda-beda. Ada siksaan bagi pezina, ada siksaan bagi pencuri, ada siksaan bagi penuduh, ada siksaan bagi macam-macam. Karena itu marilah kita berhati-hati, jangan melanggar aturan Allah, terutama dosa-dosa besar, karena hukumannya pun juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 49 Allah mengatakan, "Faidza, maka apabila massa mengenai al-insan manusia durrun kemadharatan, ta'ana, maka dia berdoa kepada kami, sungguh-sungguh doa. Summa, kemudian idza, ketika khawalnahu, kami telah berikan kepadanya nikmatan, suatu nikmat, minna, dari kami, qala, dia hanya mengatakan, innama, sesungguhnya tiada lain, utituhu, aku diberi nikmat ini, ala ilm, di atas ilmu. Maka Allah bantah perkataan ini. Allah mengatakan bal, bahkan dia, nikmat itu adalah fitnatun, satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna, akan tetapi, aktsaruhum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui hal tersebut. Maksud ayat ini adalah rata-rata manusia atau manusia yang kafir itu mereka tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingat Allah hanya ketika susah saja. Pas susah maka mendekat kepada Allah. Orang Jawa mengatakan DP kepada Allah.
Pas susah, maka sholat jamaah rutin ke masjid. Pas susah, maka sholat tahajud rutin dilakukan. Tapi begitu susahnya sudah lenyap, nikmat Allah yang datang, maka dia tidak lagi melakukan amalan-amalan tersebut, tetapi dia malah melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan utituhu ala ilm. Saya dapat nikmat ini karena Allah memang tahu. Jadi yang dimaksud ala ilm itu maksudnya Allah tahu bahwasanya saya berhak mendapatkan nikmat ini. Memang saya hamba Allah yang pantas mendapatkan nikmat ini. Dia tidak mengatakan alhamdulillah, tapi dia mengatakan bahwa nikmat ini memang saya berhak mendapatkannya. Karena memang saya adalah orang yang utama sehingga berhak mendapatkan nikmat ini. Nah, ini perkataan yang tidak benar. Perkataan yang benar adalah bahwasanya kalau kita mendapatkan nikmat, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam pada surat An-Naml ayat 16. Wa waritha Sulaimanu Dawud. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Dawud. Nabi Dawud kan raja. Dia seorang nabi plus raja. Nah, Nabi Sulaiman mewarisi kenabiannya dan juga kerajaannya. Sama-sama menjadi raja. Maka apa kata Nabi Sulaiman? Wa qala ya ayyuhan nas, 'ullimna mantiqat thair. Wahai para manusia, kami ini diajari bisa bicara dengan burung. Nah, maksudnya kami diajari, siapa yang mengajari? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menisbatkan kenikmatan kepada Allah. Maka pada ayat sebelumnya Nabi Sulaiman mengatakan, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, ini tahmid kepada Allah karena diberi karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita ambil pelajaran dari ayat ini tadi, jangan kita hanya mendekat kepada Allah ketika butuh saja. Tapi hendaklah kita setiap hari, bahkan setiap saat berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan murka kepadanya. Jadi justru kalau kita minta itu Allah senang. Malam yas'alillah, siapa yang tidak minta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, karena itu hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan thalathatun la yaruddullahu du'aahum. 3 orang yang tidak akan doanya ditolak oleh Allah. Yang pertama adz-dzakirullah katsira, orang yang banyak zikir kepada Allah. Yang kedua orang yang terzalimi. Yang ketiga imam yang adil, pemimpin yang adil. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Kemudian dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa segala nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah fitnah, adalah ujian. Ujian maksudnya gimana? Apakah mensyukuri ataukah tidak? Apakah menggunakan nikmat itu untuk mencari ridha Allah atau justru sebaliknya? Misalnya orang kaya berarti diberi nikmat oleh Allah harta. Nah, diuji oleh Allah. Apakah dia cari pahala dengan harta tadi ataukah dia justru sebaliknya? Dengan harta itu dia merajalela berbuat kemaksiatan semau gue. Seperti orang yang bingung gara-gara hartanya terlalu banyak, akhirnya berfoya-foya, main judi, kemudian membeli sesuatu yang haram dan sebagainya. Nah, itu gara-gara dia tidak lulus ujian dari harta ini. Karena itu kalau kita diberi ketentuan oleh Allah sebagai orang miskin, tidak usah susah. Kenapa? Banyak orang yang diberi ujian harta oleh Allah malah tidak lulus ujian. Nabi Sulaiman mengatakan, liyabluwani aashkuru am akfur. Allah menguji saya, apakah saya syukur ataukah saya mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naml ayat 40. Nah, itu makna dari ujian tadi, fitnah tadi. Ayat 50 Allah mengatakan qad qalaha, sungguh telah mengucapkan kalimat itu alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Fama aghna, maka tidaklah berguna anhum terhadap mereka, maka yaksibun, apa yang mereka usahakan.
Artinya ketika siksa Allah datang, maka apa yang sudah mereka usahakan itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak siksa Allah. Contoh siapa? Qarun. Qarun itu kekayaannya tidak terhingga. Kunci-kunci gudang kekayaannya saja itu diangkut oleh orang-orang yang sangat banyak. Itu baru kunci gudangnya, Pak. Kalau kunci gudangnya sebanyak itu sampai diangkut oleh orang-orang yang sangat banyak, berapa isi gudangnya? Nggak kebayang. Tapi begitu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa menyelamatkan diri sama sekali. Kekayaannya semuanya ikut ludes masuk ke dalam tanah, sehingga kalau orang nemu harta di dalam tanah disebut harta karun. Padahal tidak selalu itu adalah tinggalan korun yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti salat Isya kita akan baca kisah tentang korun insya Allah. Pada surat Al-Qasas ayat yang ke-76. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz. Kami berikan kepadanya simpanan-simpanan, gudang-gudang kekayaan yang kunci-kuncinya itu memberatkan terhadap suatu kelompok laki-laki yang banyak, yang mereka kuat, memikul kuncinya saja keberatan. Nah, si Qarun ini ketika diingatkan oleh kaumnya supaya mensyukuri nikmat Allah, dia malah mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi nikmat ini di atas ilmu pada saya. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama seperti tadi, saya dikasih nikmat seperti ini berdasarkan ilmu Allah bahwa saya memang berhak, maka saya dikasih. Kamu nggak dikasih oleh Allah, memang Allah tahu kamu itu nggak pantas dikasih seperti ini. Nah, ini sombongnya Fir'aun Qarun kayak begitu. Atau ala ilmin inti, maksudnya saya pinter memang, sehingga saya bisa mengumpulkan harta. Ini karena kecerdasan otak saya. Ini juga kesombongan. Padahal nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu berkaitan dengan kecerdasan orang. Buktinya, teman saya punya seorang paklik, cerdasnya bukan main. Dulu ketika sekolah itu selalu ranking 1 terus, tapi sekarang dia orang miskin. Sementara kakaknya bodohnya bukan main, selalu rankingnya paling bawah. Kalau ujian sering kali nggak lulus, tetapi sekarang kaya raya. Nah, jadi ternyata satu keluarga, tapi yang bodoh malah kaya, yang pintar malah miskin. Nah, berarti kekayaan itu tidak berkaitan sama sekali dengan kecerdasan, tapi berkaitan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa'asabahum, maka menimpa mereka sayyi'atu, keburukan, maka sabu, apa yang mereka lakukan. Walladzina zalamu, dan orang-orang yang zalim, min haula, dari mereka-mereka, yaitu mereka orang-orang Quraisy, sayusibuhum, akan menimpa mereka juga sayyi'atu ma kasabu, keburukan-keburukan apa yang mereka lakukan. Wa ma hum bimu'jizin, dan mereka tidaklah bisa melemahkan, yaitu tidak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Allah menyuruh orang-orang kafir Quraisy untuk mengambil pelajaran. Umat-umat terdahulu mereka diberi nikmat oleh Allah, tidak mensyukuri, akhirnya dibinasakan oleh Allah. Nikmat yang banyak tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Nah, Allah ancam, walladzina zalamu min haula sayusibuhum sayyi'at. Nah, orang-orang yang zalim dari orang-orang Quraisy nanti sama hasilnya, akan disiksa oleh Allah. Dan ayat ini sudah terjadi betul. Pada perang Badar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 300 pasukan, orang-orang kafir Quraisy membawa sekitar 1000 pasukan, ternyata dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perang Badar tahun 2 Hijriah. Mereka padam dengan perang Badar tadi, maka mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Maka Allah katakan di sini, wa ma hum bimu'jizin, tidak bisa melemahkan Allah, maksudnya tidak bisa lari dari siksaan Allah. Mau lari kemana? Bumi ini kekuasaan Allah. Mau lari kemana? Langit, kekuasaan Allah juga. Sama, langit bumi Allah yang berkuasa. Maka Allah mengatakan pada ayat yang lain, pada surat Al-Ankabut ayat 22, wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala bis sama. Tidak mungkin kalian bisa melemahkan Allah, baik di bumi maupun di langit. Tidak bisa lari dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, awalam ya'lam, tidakkah mereka mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah,
Yabsutur rizqa, menghamparkan rezeki, liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatin, sungguh ada ayat-ayat, maksudnya pelajaran-pelajaran, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka disuruh memikir. Kalau mereka mikir, mereka akan tahu bahwasanya kaya miskin itu bukan karena kehendak mereka, tapi karena kehendak Allah. Ada orang berkehendak kaya, banting tulang kerja untuk mengumpulkan duit, ternyata gagal terus. Ada. Ada juga orang yang tidak perlu banting tulang, tengok-tengok di rumahnya, setiap hari pekerjaannya cuma nongkrong-nongkrong, pagi hari minum kopi sambil ngerokok, mungkin kalau dia orang yang tidak peduli agama, maka dia sambil merokok tiap harinya. Maka dia kaya. Kok bisa kaya? Ternyata rumahnya itu ada lantai 2, di situ banyak sekali walet yang datang, kemudian menyisakan harta yang banyak di situ. Semua pasti tahu apa yang dijual dari walet itu, harganya mahal. Nah, ini adalah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah bagi siapapun yang dikehendaki. Yabsutur rizqa liman yasha. Allah hamparkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah sempitkan. Jadi ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kehendak kita. Kita bisa punya kehendak, tapi Allah yang mentakdirkan. Tidak selalu kehendak kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Surat Al-Insan ayat 30. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali bahwasanya Allah berkehendak. Nah, maka kuncinya adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Karena itulah Allah mengatakan di sini, sungguh hal itu ada pelajaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah karena rizki itu di tangan Allah, maka mintalah rizki kepada Allah. Dan setiap pagi kita diajari oleh Nabi minta rizki yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sholat subuh, kemudian selesai sholat, beliau membaca doa ini. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepada engkau, ilman nafi'a, ilmu manfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Kapan itu? Idza shalla subuh, kalau sudah salat subuh, sudah salam dari salat, wirid, kemudian membaca doa. Nah, mari kita baca bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, ini setiap subuh baik dibaca. Seandainya setelah subuh lupa bagaimana? Ya dibaca pas ingat juga nggak apa-apa. Karena doa ini sebenarnya dibaca kapanpun boleh. Hanya saja Nabi biasa membacanya setelah sholat subuh. Nah, maka kita biasakan membacanya setelah sholat subuh juga. Kemudian ayat 53 Allah mengatakan, Qul, katakanlah wahai Nabi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina, orang-orang yang asrafu, melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya banyak berbuat dosa. La taqnitu, janganlah kalian putus asa, mir rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, mengampuni, adz-dzunuba, dosa-dosa, jami'a, semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa, dialah al-ghafur, yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini dikomentari oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang ahli tafsir, bahwasanya ayat ini adalah arja ayatin, ayat yang paling memberikan harapan kepada manusia. Kenapa? Karena di sini disebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa.
Zina dosa, mencuri dosa, membunuh dosa, menuduh orang, memfitnah orang dosa, riba dosa, bahkan syirik, semuanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian mengatakan kalau begitu saya berbuat dosa saja. Yang penting yakin Allah mengampuni, maka nanti diampuni. Ini salah seperti ini. Yang dimaksud Allah mengampuni adalah apabila tobat. Innallaha yaghfir, Allah mengampuni. Maksudnya ketika orang tobat kepada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya pada ayat yang lain. Allah mengatakan wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Barang siapa yang beramal jelek atau mendolimi diri sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian istighfar kepada Allah, maka dia akan dapati Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 110. Jadi harus istighfar. Istighfar itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesalinya. Demikian juga surat Al-Buruj ayat 10, Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyiksa mukminin dan mukminat kemudian tidak tobat, maka bagi mereka siksaan neraka jahanam. Berarti siksaan itu diancamkan bagi yang tidak tobat saja. Artinya kalau tobat tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Allah mengatakan pada ayat yang lain, Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik? Surat An-Nisa 48 dan 116, dua kali Allah sebutkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa di bawah itu bagi siapapun yang Allah kehendaki. Nah, ini gimana dengan ayat ini? Maksud ayat ini adalah Allah tidak mengampuni orang yang matinya syirik. Artinya sampai mati dia belum tobat dari syirik. Nah, itu yang tidak diampuni oleh Allah. Contoh Abu Thalib, paman Nabi SAW. Dia sudah membela mati-matian dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi disuruh berhenti dari syirik, tidak mau. Padahal Rasulullah sudah menjanjikan kepada beliau, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini satu kalimat saja. Saya nanti di hadapan Allah bisa membela engkau. Ternyata dia tidak mau mengucapkan itu. Berarti matinya mati dalam kondisi syirik, na'udzubillah. Nah, seperti ini tidak mungkin diampuni oleh Allah. Tetapi kalau dosa-dosa yang lain, maka bisa saja diampuni oleh Allah. Ada orang demen sekali minum minuman keras. Sampai saking banyaknya minum minuman keras, akhirnya mampus dalam kondisi mabuk. Nah, ini berarti orang mati dalam kondisi apa? Berbuat maksiat. Apakah mungkin diampuni oleh Allah? Mungkin. Tetapi liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Tidak semuanya diampuni, tidak. Ya nanti terserah Allah. Mau diampuni, mau tidak, terserah Allah. Ada orang berzina, demen sekali berzina. Sampai matinya berzina, na'udzubillah. Jadi biasanya orang mati itu dalam kondisi sesuai kebiasaan dia. Maka orang kok matinya sholat, nah ini berarti menunjukkan biasanya sholat. Orang mati kok pas baca Quran, ini tanda-tanda bahwa biasanya baca Quran orang ini. Karena itu mari kita lanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Hadir pengajian, itu termasuk kebaikan. Sholat jamaah ke masjid, ini kebaikan. Jaga terus. Kenapa? Dengan sebab itulah insya Allah kita akan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Seandainya bapak-bapak hadir pengajian, kemudian ngantuk, akhirnya malaikat maut sisan mampir. Wes kita cabut sisan, timbang ngantuk tok, sisan mati sisan. Alhamdulillah. Nggih bener Pak? Oh, husnul khatimah nih. Karena itu kalau ada orang ngantuk di pengajian jangan dimarahi. Malah biarkan saja mendapatkan apa? Husnul khatimah. Yang penting jangan ngantuk terus lagi. Sesekali nggak apa-apa. Sesekali nggak apa-apa. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini yang dimaksud hamba-hambaku ini bukan hanya orang-orang beriman, tapi semua hamba Allah, maupun kafir maupun muslim, semuanya diajak bicara oleh Allah. Karena semua ini hambanya Allah. Mau muslim mau kafir semuanya hambanya Allah. Karena itulah ayat ini termasuk ayat yang ada sebabnya kenapa turun ayat ini. Ada beberapa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka pada waktu masih musyrik, qatalu wa aktsaru, banyak membunuh orang, wa zanau wa aktsaru, banyak melakukan zina,
Mereka datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya dakwah yang kamu ajarkan itu sangat bagus. Tetapi kalau kamu mau mengabari kepada kami bahwa dosa-dosa kami semuanya bisa dihapuskan kalau masuk Islam, kami pasti ikut masuk Islam. Nah, gara-gara perkataan mereka inilah Allah turunkan ayat ini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak syirik dan tidak membunuh dan tidak berzina. Surat Al-Furqan ayat 68. Nah, setelah itu kan ada hasungan, kecuali yang tobat maka diampuni oleh Allah. Kemudian juga turun ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, maka ini turunnya gara-gara orang-orang kafir yang ingin masuk Islam karena mendengar dakwah Islam yang sangat indah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sebenarnya sudah tertarik masuk Islam, tapi membayangkan dosa-dosa mereka yang lalu itu sudah ngeri sendiri. Maka mereka minta syarat, mau masuk Islam tapi syaratnya dosa terhapus semuanya. Salah satu di antara mereka ini adalah Sayyidina Amr bin As. Dia masuk Islam, ingin jabat tangan sama Nabi, dia tarik lagi tangannya. Karena orang masuk Islam kan baiat dulu. Saya baiat untuk masuk Islam. Pada waktu itu kepada Nabi seperti itu. Nah, maka begitu tangannya sudah diangkat, begini dia tarik lagi. Kemudian dia minta syarat. Wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam, tadi saya minta syarat. Syaratnya apa, wahai Amr? Syaratnya semua dosa saya diampuni oleh Allah. Karena Amr bin As itu ahli merampok, ahli mencuri, dan mungkin zina saya tidak ngerti, tapi merampoknya jelas disebutkan dalam riwayat dia ahli merampok. Nah, maka akhirnya Nabi mengatakan, kamu apa tidak tahu masuk Islam menggugurkan dosa, haji menggugurkan dosa, kemudian hijrah juga menggugurkan dosa. Itu semuanya menggugurkan dosa-dosa yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena itu Allah di sini mengatakan la taqnitu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Maka putus asa dari rahmat Allah itu termasuk dosa besar. Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, wal iyasu min rauhillah, dan putus asa dari rahmat Allah, wal qunutu min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Ini disebutkan dua kali. Ini yang saya paham ini sama saja ya. Hanya pertama disebutkan iyas artinya putus asa, yang kedua disebutkan kunut artinya juga sama, putus asa. Karena tidak dijelaskan oleh para ulama apa perbedaan antara keduanya. Maka ini berarti maksudnya sama, tapi disebutkan dua kali untuk menegaskan bahwasanya putus asa dari rahmat Allah itu betul-betul dosa besar. Ada orang membunuh 99 nyawa, dia pengen tobat, tanya kepada seseorang, sayangnya yang ditanya ini ahli ibadah, bodoh dia. Ditanya, wahai Pak ahli ibadah, saya pengen tobat sudah membunuh 99 nyawa, gimana ini? Maka dia mengatakan, nggak mungkin orang kayak kamu, pasti neraka. Akhirnya dia marah, dibunuh juga orang ahli ibadah tadi, pas 100. Nah ini dosanya yang lebih besar, ini sebenarnya adalah dosa ketika dia putus asa tadi. Dia membunuh 99 itu dosa besar, betul. Tapi lebih besar adalah apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah putus asa begitu, sudah tidak akan berbuat baik lagi. Tapi alhamdulillahnya dia kemudian ketemu seorang ulama, dia tanya, apakah mungkin saya tobat kepada Allah? Maka ulama ini mengatakan dengan enteng, siapa yang menghalangi kamu dari tobat? Enggak ada. Allah itu pintunya terbuka terus. Mau tobat silahkan tobat. Saat ini silahkan tobat. Artinya akhirnya disuruh pergi dari kampungnya. Karena kampungnya isinya orang-orang jelek. Nah, maka cara tobat seperti itu. Dulu suka mabuk-mabuk, badannya tatoan semuanya ranggena. Nah, cara tobat gimana? Singkiri teman-teman yang dulu itu. Teman-teman yang suka mabuk itu, singkiri semuanya. Kemudian gabung sama orang-orang yang ngaji di masjid, yang sholat di masjid. Nah, sudah selesai. Meskipun mungkin tato masih ada pada tubuh kita, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia selain dari kemampuannya. Kalau bisa dihapus dihapus, kalau tidak bisa ya sudah, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menyuruh kita untuk tobat. Wa anibu, dan tobatlah kalian ila rabbikum, kepada pemelihara kalian. Wa aslimu lahu, dan pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
min qabli sebelum ayyatiyakum datang kepada kalian al-adzabu siksaan thumma kemudian la tunsurun kalian tidak ditolong, artinya tidak bisa ada yang menolong dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum datang siksa segera tobat, karena kalau sudah datang siksa ya sudah, tobat tidak berguna lagi karena dia sudah dalam kondisi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi sakaratul maut, kena siksa, maka siksa apa, tobatnya tidak akan diterima. Seperti kondisi Firaun, dia sudah disiksa oleh Allah, tenggelam, pas sakarat itu dia baru tobat. Dia mengatakan saya iman kepada Tuhannya Bani Israel, ya nggak diterima oleh Allah. Kenapa nggak diterima? Bukan karena ucapannya, bukan, tapi karena tobatnya telat waktunya. Dia sudah kadung disiksa oleh Allah, sudah sakaratul maut, itu tobat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Fir'aun mengatakan tadi, saya iman kepada Tuhannya Bani Israel, yang dia maksud adalah Allah, seandainya ngomongnya itu adalah ketika masih sehat, segar bugar, ya akan diterima tobatnya. Mungkin dia susah mengucapkan Allah, nggak paham siapa Allah, maka dia mengucapkan namanya Tuhannya Bani Israel. Itu sebenarnya sudah cukup untuk tobat sebenarnya. Tapi sayangnya mengucapkannya pas sakaratul maut, nggak ada gunanya lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattabi'u," dan ikutilah, ahsana yang paling bagus, ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepada kalian, mir rabbikum dari pemelihara kalian. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Min qabli sebelum ayyatiyakum datang kepada kalian al-adzabu siksaan baghtatan secara mendadak, wa antum dalam keadaan kalian itu la tash'urun tidak menyadari, tidak mengetahui datangnya siksa tadi. Jadi kita disuruh oleh Allah mengikuti Al-Quran. Apa maksudnya mengikuti Quran? Apakah Quran kita taruh di depan gitu kalau kita naik motor sehingga kita mengikutinya? Enggak. Yang dimaksud mengikuti Quran adalah mengamalkan isinya Quran. Maka kita niatkan majelis tafsir seperti ini, niatannya apa? Supaya bisa mengamalkan isi Quran. Niatannya begitu. Niatannya nggak usah muluk-muluk, saya pengen jadi ulama ahli tafsir seperti Kiai Taifur tadi yang menulis kitab tafsir Firdausun Naim 6 jilid. Nggak usah muluk-muluk gitulah. Itu orang-orang khusus itu. Yang penting kita apa? Mengamalkan isi Quran. Wattabi'u, ikutilah, maksudnya amalkanlah apa yang paling bagus yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, yaitu Al-Quran ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang itu dulu berbuat jelek, dulu ahli maksiat, tapi kemudian memperbaiki diri, kemudian berusaha mengikuti Al-Quran, maka dosa-dosa yang lalu itu seolah-olah sudah nggak ada lagi. Jadi nggak diungkit-ungkit lagi di dalam Islam ini dosa yang lalu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "At-taib minadz-dzanbi," orang yang sudah tobat dari dosanya, kamal la dzambalah, itu seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang tobat, dulu ahli minum, ahli mabuk, dulu ahli judi, dulu orang-orang mursal, tapi kemudian mendekat sama orang-orang masjid, nah ini jangan diungkit-ungkit, kamu dulu begini, nggak boleh begitu. Tapi malah justru orang seperti ini bisa saja lebih baik daripada kita. Kenapa? Dulunya sudah rusak, maka begitu mendapatkan hidayah biasanya sungguh-sungguh. Adapun orang yang biasa seperti kita, nggak pernah rusak sebelum-sebelumnya, maksudnya nggak pernah rusak dahsyat seperti orang-orang yang suka mabuk itu, mungkin kebaikan kita biasa-biasa saja. Waktu tidur ya tidur, waktu tahajud ya kadang bangun, kadang telat bangunnya, kadang menjelang subuh baru bangun. Nah, itu gara-gara apa? Tidak ada kesemangatan. Nah, mungkin saja orang-orang yang tobat itu malah lebih bagus gara-gara semangat mereka memperbaiki diri mereka. Ayat terakhir Allah mengatakan, antakula, dikhawatirkan bahwasanya mengatakan nafsun, suatu jiwa, ya hasrataya, alangkah menyesalnya saya, ala ma farratu, atas teledor saya, fi jambillah, terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak menghormati haknya Allah, teledor terhadap hak-haknya Allah. Wa in kuntu, dan sungguh adalah aku ini laminas sakhirin, sungguh termasuk orang-orang yang memperolok-olok. Jadi maksudnya Allah di sini, tobatlah sebelum nanti ada jiwa menyesal di hari kiamat.
Apa menyesalnya? Dia mengatakan pada hari kiamat, ya hasratah, alangkah nyesal saya. Kenapa nyesel? Farratu fi jambillah. Saya ini teledor terhadap hak-haknya Allah. Hak-haknya Allah apa? Ya disembah itu. Maka kalau kita tidak mau datang ke masjid, padahal telinga kita mendengar azan dan kita sehat, kita laki-laki, nanti akan menyesal nanti. Nanti akan mengatakan ya hasratah ala ma farratu fi jambillah. Menyesal kenapa? Teledor terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Mestinya haknya Allah itu didahulukan atas hak-hak yang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sehari-hari membantu istrinya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Tapi begitu mendengar azan Allahu Akbar, maka beliau segera tinggalkan pekerjaan rumah itu. Beliau kemudian keluar menuju masjid untuk mengimami salat jamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi mihnati ahlih, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya membantu keluarganya. Faida hadaratis salah, kalau sudah tiba waktu salat, kharaja ila salah, beliau segera keluar menuju salat. Marilah apa yang disunnahkan dan diajarkan oleh Nabi ini kita hidupkan. Dengan demikian, insya Allah kita besok akan dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.